Halo semua, di video kali ini, admin akan melanjutkan alur cerita kemarin yang dimana Xiao Yan pun telah berhasil dihidupkan kembali. Dan sekarang Xiao Yan pun telah mengetahui banyak rahasia-rahasia aliansi Dosian dari Ratu. Dan Xiao Yan pun harus menjadi kuat dengan mencari setiap bagian tubuh yang mulia yang sekarang berada di aliansi Dosian, dan Xiao Yan pun memutuskan untuk menyelinap ke aliansi Dosian. Dengan hal itu Xiao Yan pun di sini dengan teknik kuil dewa kuno ini dia pun merubah bentuk dengan tubuhnya dengan salah satu orang dari prajurit aliansi Dosian. Dan sekarang tubuh Xiao Yan pun berbeda dari sebelumnya. Akhirnya setelah itu Xiao Yan pun melakukan perjalanan untuk ke aliansi Dosian. Namun sebelum itu ia pun ingin menyelamatkan benua Doki yang dimana diserang oleh alam Dewa Darah. Di sisi lain, alam Dewa Darah benar-benar saja telah membobol lubang dimensi agar bisa menerobos untuk pergi ke benua Doki. Sampai akhirnya Xiao Tian pun muncul, yang tidak lain dia adalah orang yang sebelumnya menyuruh Xiao Yan ikut dalam kompetisi. Dia adalah pelindung benua Dodi. Dia pun mencoba menghentikan Kaisar Dewa Darah untuk menghancurkan benua Dodi ini. Kaisar Dewa Darah memandang ke arah Xiao Tian dengan ekspresi yang tidak dipenuhi dengan ketakutan. Hal itu dikarenakan Kaisar Dewa Darah telah mengetahui dari mata-mata yang telah menyampaikan bahwa Xiao Tian pada saat ini sedang terluka. Kaisar Dewa Darah pada akhirnya segera berkata kepada Xiao Tian bahwa jika dirinya berada di masa kejayaannya, Kaisar Dewa Darah memang bukanlah tandingannya. Namun dengan kondisi Xiao Tian yang terluka, bahkan jika Kaisar Dewa Darah hanyalah seorang dogat tahap awal bintang 1, ia benar-benar tidak akan bisa mengalahkannya. Oleh karena itu hari ini juga malapetaka benar-benar akan segera menghancurkan benua Dodi. Kaisar Dewa Darah pun segera meregangkan lehernya jubah. Di tubuhnya segera dibuka dan sepasang baju besi dewa berwarna darah perlahan muncul. Ini adalah baju besi dewa darah teratas yang berasal dari alam Dewa Darah. Armor ini memiliki kekuatan pertahanan yang sangat kuat, dan terlebih lagi jika seseorang benar-benar telah mempraktikkan metode rahasia unik dari alam Dewa Darah, dan jika dirinya mengenakan baju besi ini untuk bertarung, maka kekuatannya sendiri mungkin akan memiliki efek peningkatan yang sangat kuat. Pada akhirnya Kaisar Dewa Darah pun segera bertanya kepada Xiao Tian apakah dirinya telah siap. Kaisar Dewa Darah akan segera mengambil tindakan. Tubuhnya bergetar dan sumber origin dewa di tubuhnya perlahan juga melonjak. Energi ini menimbulkan gelombang yang sangat besar di lautan kehampaan. Semua orang yang hadir benar-benar merasakan kengerian setelah merasakan gelombang ini. Sementara itu di sisi lain Xiao Tian juga masih berdiri. Dengan tangan di belakang wajahnya masih tetap tenang. Sebelum akhirnya aura kuat dan ganas di tubuhnya juga tiba-tiba meledak. Dirinya langsung melangkah keras dengan telapak kakinya, dan origin dewa yang kuat juga menyembur keluar. Energi yang berada di sekitar pada saat ini benar-benar menjadi lautan ki yang kuat dan besar. Setelah Xiao Tian melesat, ini adalah kekuatan mengerikan dari seorang dogat. Mereka dapat sepenuhnya memadatkan sumber energinya sendiri menjadi aura yang tidak terlihat. Ini adalah kekuatan yang sangat kuat yang benar-benar tidak akan dapat ditandingi oleh kekuatan seorang Dosian. Di kejauhan dua lautan origin dewa saling berhadapan. Kedua dogat pada akhirnya sama-sama saling berbenturan. Kedua energi yang sama-sama gilanya di seluruh langit pada saat ini benar-benar bentrok. Terlihat jelas bahwa kedua belah pihak pada saat ini saling menekan satu sama lain. Mereka terus-menerus saling membombardir dan meledak di udara yang tinggi. Lalu di tengah gelombang kejut yang dahsyat, keduanya pada saat ini benar-benar saling benturan hingga ratusan pertukaran. Pada akhirnya keduanya sama-sama mundur dan saling memandang sebelum akhirnya keduanya kembali bertempur. Semua orang hanya bisa menyaksikan adegan ini dengan penuh perasaan ngeri. Pertempuran antara dogat bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan oleh semua orang. Di tengah-tengah pertempuran yang telah berlangsung selama ratusan pertukaran, Kaisar Dewa Darah pada saat ini mengerutkan kening dan bergumam di dalam hatinya bahwa kekuatan Xiao Tian benar-benar sangat kuat. Selain itu, bukankah berita dari mata-mata telah mengatakan bahwa Xiao Tian ini telah terluka, namun kenapa dirinya benar-benar masih bisa begitu kuat? Pada akhirnya Kaisar Dewa Darah pun menggertakkan gigi sebelum akhirnya berteriak kepada semua anggota dari alam Dewa Darah. Dirinya memerintahkan agar semua orang di alam Dewa Darah ikut untuk menyerang mereka. Pada saat ini harus bekerja sama untuk membuka segel penghalang besar ini terlebih dahulu. Ratusan orang yang mendengar instruksi tersebut seketika berteriak. Pada akhirnya semua sosok segera berdiri di udara dan semuanya meledak dengan kekuatan yang sangat mengesankan. Setidaknya mereka telah mencapai kekuatan hingga ke Dosian bintang 5, bahkan ada beberapa di antara mereka yang memiliki kekuatan di atas dari Dosian bintang 5 tepat ketika mereka semua hendak menyerang. Terlihat banyak bala bantuan dari benua Dodi. Orang-orang ini dipimpin oleh Qian Lao dan orang-orang yang sebelumnya Xiao Yan bangkitkan di benua Dodi. Semua orang berbaris, ada sekitar 1000 binatang ajaib juga pada saat ini segera melayang di udara. Di antara kelompok ini ada tokoh-tokoh yang memiliki pengaruh di benua Dodi, beberapa di antaranya juga adalah perwakilan dari masing-masing keluarga besar di benua Dodi. Pada saat ini ada Overlord dan Huo Chai Huang dari keluarga Warcraft, Zhen Bufan,
Zhan Huan Yaotian juga pada saat ini ada di sini. Mereka memimpin ribuan orang untuk bekerja sama berhadapan dengan orang-orang dari alam Dewa Darah. Semua orang telah menerobos ke tingkat Dosian, tetapi kekuatan mereka hampir semuanya di bawah kekuatan Dosian Bintang 5. Dengan begitu kekuatan mereka secara keseluruhan benar-benar terlalu lemah dalam pertempuran brutal tingkat seperti ini. Partisipasi mereka tidak diragukan lagi, hanyalah menyumbang kematian. Namun Xiao Tian pada saat ini tidak menghentikan mereka berpartisipasi dalam pertempuran. Hal itu dikarenakan meskipun mereka semua lemah, mereka sudah memiliki keyakinan untuk bertempur. Jika mereka tidak berdiri sekarang, mereka mungkin benar-benar tidak akan bisa berdiri di masa depan. Meskipun mereka tahu bahwa mereka tidak akan menang dan mereka akan mati, mereka juga menyadari lebih baik bertempur daripada berdiam diri. Pada akhirnya banyak orang yang membantu benar-benar segera berhadapan dengan orang-orang dari alam Dewa Darah. Dengan hampir adanya 1000 monster yang bergabung di medan perang, situasi benar-benar sangat kacau. Pertempuran di antara Xiao Tian dan Kaisar Dewa Darah juga berlangsung dengan sangat intens. Pertempuran di antara kedua belah pihak benar-benar sangat mencengangkan. Namun setelah beberapa saat pertempuran ini berlangsung, perbedaan kekuatan di antara kedua belah pihak segera terlihat dalam waktu kurang dari 1 jam. Pasukan yang dipimpin oleh Qian Lao benar-benar banyak yang terbunuh dan terluka. Banyak binatang ajaib yang pada saat ini ikut bertempur juga benar-benar telah dibantai. Perbedaan kekuatan di antara kedua belah pihak benar-benar terlihat secara signifikan. Alam Dewa Darah yang merupakan alam tingkat menengah tentu saja memiliki sumber daya yang melimpah. Hal itulah yang membuat mereka benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan benua Dodi. Banyak pasukan yang dikirim benar-benar memiliki kekuatan yang kuat untuk berhadapan dengan benua Dodi. Sementara itu di sisi lain Xiao Tian juga benar-benar kewalahan berhadapan dengan Kaisar Dewa Darah. Keduanya sama-sama mundur dan Kaisar Dewa Darah segera tertawa terbahak-bahak. Kaisar Dewa Darah segera berkata bahwa dirinya telah memberi mereka begitu banyak waktu, namun mereka masih persis sama seperti mereka saat sebelumnya. Mereka benar-benar sangat menyedihkan karena mereka pada saat ini masih terlihat begitu lemah. Sebaiknya pada saat ini Xiao Tian mengikuti Kaisar Dewa Darah untuk pergi ke alam Dewa Darah. Mereka akan merawat luka dari Xiao Tian dan Xiao Tian akan mendapatkan kembali kekuatannya. Tidak perlu bagi mereka untuk bertempur. Dan lebih baik bagi mereka untuk mengalah. Mendengar hal tersebut, Xiao Tian pada saat ini menggertakkan giginya. Dirinya lanjut berkata agar Kaisar Dewa Darah jangan berpikir bahwa semua orang sama sepertinya. Orang-orang di benua Dodi bukanlah tipe orang yang mengkhianat alamnya sendiri. Terlebih lagi, mereka juga bukan tipe orang yang akan menghancurkan alam tempat di mana mereka dilahirkan. Mendengar hal tersebut, wajah dari Kaisar Dewa Darah menjadi semakin gelap. Pada akhirnya dirinya segera kembali bergegas menyerang ke arah Xiao Tian. Dengan penuh amarah, Xiao Tian juga pada saat ini kembali melesat ke arah Kaisar Dewa Darah dan pertempuran di antara keduanya kembali berlanjut. Kedua belah pihak mengeluarkan teknik terkuat masing-masing untuk menjatuhkan pihak lain. Sementara itu pertempuran di antara banyak prajurit benar-benar menjadi semakin mengkhawatirkan. Melihat hal tersebut, pada saat ini Xiao Tian pada akhirnya menggertakkan gigi dan menyadari bahwa semua orang sudah tidak bisa bertahan. Kaisar Dewa Darah juga segera berteriak kepada Xiao Tian sebaiknya dirinya mengalah. Xiao Tian tidak menanggapi perkataan dari Kaisar Dewa Darah dan segera berteriak kepada semua orang. Dirinya berkata kepada pasukannya agar mereka segera mundur, biarkan Xiao Tian menghadapi mereka semua seorang diri. Yang terbaik adalah mereka menjaga segel agar tidak diruntuhkan oleh orang-orang dari alam Dewa Darah. Mendengar hal tersebut, Qian Lao pun sedikit tertegun sebelum akhirnya menganggukkan kepalanya. Qian Lao menyadari tidak ada peluang menang bagi mereka. Dan Qian Lao pada saat ini segera memerintahkan apa yang baru saja diperintahkan oleh Xiao Tian. Semua orang pada akhirnya dengan cepat segera mundur dan mengubah segel di tangan mereka untuk memperkuat perisai penghalang. Sementara itu orang-orang dari alam Dewa Darah segera mulai menghancurkan kembali segel. Di sisi lain Xiao Tian, aura dari Xiao Tian melonjak dengan gila-gilaan. Xiao Tian pada saat ini tampaknya akan mengeluarkan kartu terkuatnya untuk berhadapan dengan mereka, tetapi sepertinya konsekuensi dari kekuatan tersebut adalah dengan mengorbankan nyawa dari Xiao Tian sendiri. Melihat aura dari Xiao Tian yang pada saat ini melonjak, Kaisar Dewa Darah pun sedikit terkejut. Dirinya pada akhirnya segera bergegas untuk menghentikan transformasi yang pada saat ini dibentuk oleh Xiao Tian. Keduanya kembali terjerat satu sama lain dan pertempuran di antara keduanya kembali berlanjut. Kaisar Dewa Darah terus-menerus berusaha untuk menghentikan apa yang akan dilakukan oleh Xiao Tian. Xiao Tian juga pada akhirnya benar-benar tidak sanggup untuk mengeluarkan teknik yang akan dirinya tunjukkan. Pada akhirnya Xiao Tian pada saat ini terlempar mundur dengan memuntahkan seteguk darah. Energi di dalam tubuhnya juga pada saat ini benar-benar hampir habis. Teknik yang baru saja akan dikeluarkan oleh Xiao Tian benar-benar digagalkan. Sementara itu di sisi lain Kaisar Dewa Darah tersenyum tipis sebelum akhirnya kembali melesat ke arah Xiao Tian. Xiao Tian pun menggertakkan gigi dan berpikir bahwa dirinya benar-benar harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin.
Xiao Tian hanya bisa menahan serangan yang dilesatkan oleh Kaisar Dewa Darah. Xiao Hutian benar-benar menerima gempuran yang dilesatkan oleh Kaisar Dewa Darah. Pada akhirnya setelah beberapa saat Kaisar Dewa Darah pun segera melesatkan tombak berdarah miliknya. Xiao Hutian yang sudah lemah pada saat ini hanya bisa menatap ke arah tombak yang dilesatkan dengan kekuatan yang dirinya miliki. Benar-benar tidak mungkin bagi Xiao Hutian untuk menahan tombak tersebut. Xiao Hutian pun menggertakkan gigi dan memejamkan matanya sejenak. Xiao Hutian berpikir mungkinkah ini adalah akhir dari kehidupannya. Begitu juga dengan benua Dodi. Pada akhirnya tombak ini pun benar-benar melesat, dan ketika berjarak sekitar 1 meter di hadapan Xiao Hutian, sebuah cahaya hitam pada saat ini segera mengenai tombak dan segera merubah jalur tombak ke arah lain. Benturan keras segera terjadi dengan serangan tombak yang tidak mengenai Xiao Hutian. Xiao Hutian pun sedikit terkejut karena benturan ini jauh di belakang Xiao Hutian. Pada akhirnya dirinya segera membuka matanya dan melihat 3 sosok yang segera melayang di langit. Kaisar Dewa Darah juga pada saat ini sedikit terkejut melihat serangannya yang berhasil diblokir oleh seseorang. Dirinya juga secara alami melihat kemunculan dari 3 sosok yang berada di langit. 3 sosok yang ternyata dipimpin oleh Xiao Yan pada saat ini benar-benar telah sampai benua Dodi. Xiao Yan pun pada saat ini seketika bergumam, akhirnya Xiao Yan sampai di sini. Melihat ketiga sosok yang muncul, Kaisar Dewa Darah pun dengan bingung segera bertanya siapakah mereka. Lebih baik pada saat ini mereka tidak ikut campur dalam beberapa hal yang tidak seharusnya mereka campuri. Jika mereka bersikeras untuk ikut terjun, maka mereka benar-benar akan mendapatkan permasalahan. Mendengar hal tersebut, 3 sosok di dalam kehampaan segera berjalan perlahan. Ketiganya tidak menanggapi perkataan dari Kaisar Dewa Darah. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera melirik ke arah Xiao Tian yang terluka parah. Ia pada saat ini merasa sedikit sakit di dalam hatinya melihat Xiao Tian yang berjuang sekuat tenaga. Sementara itu Xiao Hutian juga pada saat ini segera melirik ke arah Xiao Yan. Awalnya Xiao Tian berpikir bahwa sosok yang datang adalah Xiao Yan, tetapi setelah Xiao Tian menyelidikinya lebih lanjut, pada saat ini dirinya tidak merasakan aura unik yang dimiliki oleh Xiao Yan dari ketiga sosok yang hadir. Xiao Tian benar-benar tidak menemukan keberadaan dari Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain Kaisar Dewa Darah masih terus berbicara kepada 3 sosok yang baru saja muncul. Mendengar ocehan dari Kaisar Dewa Darah, Xiao Yan pun segera berteriak langsung kepada Kaisar Dewa Darah. Xiao Yan berkata bahwa orang ini benar-benar sangat berisik dan dirinya benar-benar harus dibungkam dengan gorengan. Mendengar hal tersebut Kaisar Dewa Darah sedikit terkejut. Dirinya pada saat sebelumnya merasakan tekanan yang kuat dari suara yang dilontarkan oleh Xiao Yan, tetapi meskipun begitu dirinya menyadari bahwa Xiao Yan ini hanyalah seorang dosian tahap menengah bintang 9. Dirinya pada akhirnya segera berkata kepada Xiao Yan bahwa seorang dosian tahap menengah bintang 9 saja benar-benar berani berbicara seperti itu kepada seorang dogat. Setelah selesai berbicara, kekuatan yang kuat pada akhirnya segera melonjak. Tekanan kuat ini segera melesat ke arah Xiao Yan. Dan bersamaan dengan hal tersebut, sosok Liwer yang masih terdiam segera bergerak dan tepat berada di hadapan Xiao Yan. Aura dari Liwer juga pada saat ini segera melonjak dan segera mengalahkan momentum yang dilesatkan oleh Kaisar Dewa Darah. Liwer yang selalu tersenyum pada saat ini tiba-tiba memiliki ekspresi yang muram. Melihat pemandangan ini, Xiao Yan pun sedikit tertegun sebelum akhirnya bertanya kepada Liwer dengan suara rendah. Xiao Yan berkata bahwa ternyata senior ke-6 juga telah mencapai level dogat. Jika begitu permasalahannya mengapa senior rancang masih berada di level dosian? Mendengar perkataan Xiao Yan ini, Qiyun pada saat ini seketika tersenyum lembut. Dirinya segera berkata kepada Xiao Yan, apakah Xiao Yan pada saat ini sedang berbicara tentang saudara laki-laki ke-7, yakni rancang? Xiao Yan pada saat ini harus tahu bahwa saudara ke-6 hampir dipukuli sampai mati oleh saudara ke-7. Dengan begitu apakah Xiao Yan masih berpikir bahwa saudara ke-7 benar-benar seorang dosian yang sederhana? Mendengar hal tersebut, Xiao Yan benar-benar terdiam karena terkejut. Xiao Yan berpikir jika memang kekuatan dari rancang merupakan dogat, apakah luka-luka rancang pada saat sebelumnya di turnamen benar-benar dibuat secara sengaja? Qiyun kembali menjelaskan, saudara ke-9 tidak perlu meragukan karakter dari saudara ke-7. Faktanya ada jiwa yang sangat kuat yang tinggal di dalam tubuhnya. Yang Mulia Ratu secara khusus memberkati saudara ke-7 dengan segel yang kuat untuk menyegel jiwa ini. Itulah yang pada akhirnya mengakibatkan kekuatan saudara ke-7 turun untuk sementara waktu. Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya dan pada saat ini Xiao Yan segera menekan perasaan di dalam hatinya. Sementara itu kini Liwerer segera menoleh ke arah Xiao Yan dan segera mulai berbicara. Sosoknya bertanya kepada Xiao Yan apakah rencana dari saudara ke-9 atas permasalahan ini. Sementara itu di sisi lain Kaisar Dewa Darah terlihat ketakutan setelah merasakan aura dari Liwer secara alami. Kaisar Dewa Darah menyadari bahwa kekuatan dari Liwerer benar-benar jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan miliknya. Setidaknya sepertinya kekuatan dari Liwer ini berada di tahap akhir atau bahkan puncak dari dogat bintang 1. Pada akhirnya dirinya pun sedikit mundur sebelum akhirnya bertanya kembali siapakah mereka.
Kaisar Dewa Darah pun segera memperkenalkan diri bahwa mereka adalah orang-orang dari alam Dewa Darah yang merupakan alam menengah. Jika mereka berani menyentuh orang-orang dari alam Dewa Darah, maka orang-orang dari alam Dewa Darah akan mendatangi mereka. Setelah selesai berbicara pada saat ini, sosoknya sedikit mundur, dan sangat jelas bahwa dirinya benar-benar takut dan ingin melarikan diri dari sini secepat mungkin. Sementara itu Liwer segera menoleh dan berkata apakah itu alam Dewa Darah. Dirinya belum pernah mendengar nama alam ini. Jika dirinya menebak dengan benar sepertinya mereka benar-benar tidak menduduki peringkat tinggi di antara semua alam tingkat menengah. Setelah selesai berbicara satu set baju besi hitam tiba-tiba muncul hilang dari udara. Setelah beberapa saat banyak benang emas yang seketika tersebar di angkasa. Dan bersamaan dengan hal tersebut tubuh dari para pasukan alam Dewa Darah benar-benar dipisahkan satu persatu. Ekspresi orang-orang dari alam Dewa Darah yang tersisa pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan ketakutan. Dalam waktu sekejap tidak lama setelah itu tubuh mereka juga seketika terbelah. Di tengah-tengah keterkejutan melihat adegan yang mengerikan ini, Kaisar Dewa Darah pada akhirnya segera melesat menuju ke arah Bahtera. Namun baru saja dirinya bergerak, dirinya segera menghentikan langkahnya. Sosoknya benar-benar dipenuhi dengan ketakutan sebelum akhirnya dirinya berbalik. Dirinya melihat banyaknya benang emas yang sangat tipis yang benar-benar menyerang ke arahnya. Pada akhirnya di tengah-tengah ketakutannya, sosoknya seketika berlutut ke arah Liwer. Dirinya meminta untuk diselamatkan oleh Liwer, tetapi baru saja perkataannya keluar tubuhnya juga seketika benar-benar langsung terbelah dalam sekejap mata. Pada saat ini semua orang dari alam Dewa Darah benar-benar telah habis. Mereka hanya menyisakan jiwa yang melayang-layang di kehampaan. Melihat hal ini Xiao Yan benar-benar sangat tercengang dan hanya bisa mengedipkan matanya. Xiao Tian juga benar-benar terkejut dengan apa yang baru saja dirinya lihat. Namun tidak lama setelah itu Xiao Tian segera menoleh ke arah jiwa dari Kaisar Dewa Darah yang pada saat ini hendak melarikan diri. Xiao Tian pun memutuskan untuk bertindak dan tidak ingin melepaskan jiwa dari Kaisar Dewa Darah. Namun baru saja dirinya bergerak, dirinya kembali memuntahkan seteguk besar darah. Melihat hal ini Xiao Yan pun segera bergegas menghampiri Xiao Tian. Xiao Yan segera memapah Xiao Tian. Sementara Xiao Tian segera mulai berbicara kepada Xiao Yan. Xiao Tian berkata agar mereka jangan melepaskan jiwa dari Kaisar Dewa Darah. Melihat Xiao Tian yang berbicara dengan gemetar, Xiao Yan benar-benar merasa sakit di dalam hatinya. Pada akhirnya Xiao Yan segera menoleh ke arah jiwa dari Kaisar Dewa Darah. Sebelum akhirnya mata Xiao Yan berkedip, ia menggunakan cahaya penghancur, dan pada saat ini seberkas cahaya segera menerangi kehampaan. Cahaya ini segera melesat dari mata Xiao Yan dan langsung menuju ke arah jiwa dari Kaisar Dewa Darah. Dalam sekejap mata cahaya ini seketika membungkus jiwa dari Kaisar Dewa Darah. Sebelum akhirnya jiwa tersebut pun berhasil dihancurkan. Melihat hal tersebut Xiao Tian pada saat ini merasa lega dan menghela nafas sebelum akhirnya kembali berterima kasih kepada Xiao Yan. Xiao Tian pada saat ini masih menaruh rasa curiga dan berpikir bahwa sosok ini adalah Xiao Yan, tetapi tidak peduli seberapa kuat dirinya. Menganalisis dirinya benar-benar tidak mengenali aura dari Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan juga pada saat ini menghela nafas lega setelah berhasil menghancurkan jiwa dari Kaisar Dewa Darah. Meskipun jiwa ini telah dihancurkan, tetapi Kaisar Dewa Darah pada saat ini tentu saja masih akan bisa bereinkarnasi. Namun dengan jiwanya yang benar-benar dihancurkan sepenuhnya, di masa mendatang dirinya benar-benar tidak akan mendapatkan kembali ingatannya. Seperti saat ini pada akhirnya pertempuran yang diawali oleh alam Dewa Darah pada saat ini benar-benar telah berakhir. Semua prajurit yang sebelumnya mundur juga segera melangkah maju. Mereka segera menangkupkan tangan masing-masing dan mengucapkan terima kasih dengan sangat tulus kepada kelompok Xiao Yan. Xiao Tian juga pada saat ini kembali menangkupkan tangannya dan segera berterima kasih kepada kelompok Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini menganggukkan kepalanya sebelum akhirnya Xiao Yan segera melihat ke sekeliling. Banyak sosok yang dikenali Xiao Yan di antara kerumunan, namun pada saat yang bersamaan alis Xiao Yan berkerut karena Xiao Yan tidak melihat keberadaan dari anaknya. Xiao Yan juga tidak melihat keberadaan dari Kailin. Xiao Yan benar-benar terkejut dan pikiran Xiao Yan yang sebelumnya santai segera berubah menjadi kacau. Xiao Yan tiba-tiba menjadi khawatir dan bertanya-tanya di dalam hatinya, apakah mungkin sesuatu yang buruk terjadi kepada mereka. Xiao Yan pada akhirnya segera berkata kepada Xiao Tian bahwa Xiao Yan pada saat ini telah dikirim oleh seseorang untuk membantu mereka. Oleh karena itu, mereka tidak perlu bersikap terlalu sopan karena semua ini adalah perintah. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan pada saat ini, Xiao Tian sedikit terkejut. Xiao Tian pada akhirnya mengangkat kepalanya sebelum akhirnya menghela nafas dengan perasaan yang campur aduk. Xiao Tian tanpa sadar bertanya apakah bocah itu pada saat ini dalam kondisi yang baik-baik saja. Begitu suara Xiao Tian ini terdengar, Xiao Yan segera merasakan kehangatan di dalam hatinya. Mata Xiao Yan tiba-tiba memerah karena melihat Xiao Tian yang jatuh dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Xiao Yan mau tidak mau segera menitikkan air mata dan Xiao Yan segera berbalik. Perasaan yang dialami oleh Xiao Yan benar-benar sangat campur aduk. Xiao Yan pun berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikan emosinya.
Ia menekan suaranya yang gemetar dan merendahkan suaranya sebanyak mungkin. Xiao Yan pada akhirnya segera berkata agar mereka jangan khawatir, bocah itu baik-baik saja sekarang, karena itu mereka harus tetap tenang. Bocah itu hanya sedang berlatih dalam pengasingan dan dirinya akan segera kembali setelah beberapa waktu. Xiao Tian pada saat ini mengangguk dengan puas sebelum akhirnya masih terus mengucapkan terima kasih kepada kelompok Xiao Yan. Sementara itu ekspresi Xiao Yan masih dipenuhi dengan renungan memikirkan kedua anaknya serta Kailin. Xiao Yan pada saat ini benar-benar harus tahu informasi keberadaan dari mereka. Xiao Yan pada akhirnya segera berkata bahwa ada satu hal lagi yang ingin pria itu ketahui, dirinya benar-benar ingin mengetahui mengenai kondisi istri dan anak-anaknya. Mendengar hal tersebut, Si Tian pada saat ini tampak tercengang sebelum akhirnya merenung sejenak. Setelah beberapa saat pada akhirnya dirinya segera menjawab bahwa permasalahan ini agak rumit. Dalam beberapa ratus tahun terakhir beberapa kelompok orang telah datang ke benua Doqi. Pertama adalah klan Dewa Api Kuno yang mengambil Xiao Xiao dan Xiaolin, dua anak Xiao Yan. Sekarang mereka ada di klan Dewa Api Kuno. Kemudian Kailin juga dibawa pergi oleh kekuatan yang misterius, tetapi meskipun begitu orang yang membawa Kailin pergi berjanji bahwa hidup dari Kailin tidak akan pernah ada dalam bahaya. Selain itu dua wanita yang berhubungan dengan bocah tersebut juga semuanya menghilang. Waduh, Medusa, Yun Yun dan dokter peri kecil menghilang. Xiao Tian mengetahui beberapa hal mengenai orang-orang dari klan Dewa Api Kuno, tetapi dirinya benar-benar tidak memiliki informasi spesifik tentang kekuatan lain yang membawa ketiga orang yang tersisa. Mereka benar-benar sangat kuat, hingga Xiao Tian benar-benar terluka ketika berhadapan dengan mereka. Oleh karena itu dirinya pada saat ini ingin Tuan menyampaikan maaf kepada bocah laki-laki tersebut. Xiao Yan sedikit bergetar mendengar Xiao Tian yang berbicara dengan tanpa daya. Tampaknya Xiao Tian benar-benar telah mencoba yang terbaik untuk melindungi mereka. Tetapi pada akhirnya dengan kekuatan Xiao Tian dirinya benar-benar tidak dapat melindungi mereka. Xiao Yan benar-benar terkejut mendengar berita tersebut. Jika kekuatan Xiao Tian yang merupakan dogat tidak bisa menghadapi mereka dengan begitu, maka kekuatan dari orang-orang ini benar-benar sangat misterius. Xiao Yan pada akhirnya memiliki spekulasi kekuatan mana saja yang sepertinya bisa melakukan hal tersebut. Xiao Yan berpikir di antara mereka yang bisa melakukannya sepertinya adalah orang-orang dari alam Dewa Darah atau Istana 10.000 Iblis. Selain itu jika kemungkinan ini meleset, maka hanya ada satu kemungkinan lain, yakni aliansi Dosian yang melakukan hal ini. Tiga kekuatan ini adalah tiga kekuatan yang benar-benar memiliki permusuhan dengannya. Oleh karena itu tidak berlebihan jika Xiao Yan mencurigai mereka. Namun meskipun begitu Xiao Yan membutuhkan informasi spesifik mengenai orang-orang ini, Xiao Yan pada akhirnya segera bertanya kepada Xiao Tian apakah mereka memperhatikan petunjuk yang berguna dan spesifik dari orang-orang tersebut. Xiao Tian pun menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Xiao Tian lanjut berkata bahwa mereka sangat kuat dan metode yang mereka gunakan sangat bersih dan rapi. Oleh karena itu mereka benar-benar tidak meninggalkan petunjuk atau kekurangan yang berharga sebagai informasi. Xiao Yan merasa semakin ngeri dengan kekuatan yang baru saja disebutkan oleh Xiao Tian. Xiao Yan juga segera menyadari bahwa sepertinya dua orang wanita yang dimaksud oleh Xiao Tian sepertinya adalah dokter peri kecil dan Yun Yun. Tampaknya orang-orang yang dibawa oleh kekuatan misterius ini adalah orang-orang yang memiliki hubungan terdekat dengan Xiao Yan. Bersamaan dengan Xiao Yan yang memikirkan hal ini, Xiao Yan juga seketika teringat kepada Xiao Qi. Xiao Yan pada akhirnya tanpa sadar segera bertanya di manakah Xiao Qi. Mendengar pertanyaan Xiao Yan ini, ekspresi Xiao Tian seketika berubah. Xiao Tian tertegun sejenak sebelum akhirnya dirinya pada saat ini memiliki penasaran di dalam hatinya. Dirinya benar-benar penasaran mengapa sosok ini bertanya dan mengetahui mengenai Xiao Qi. Pada akhirnya Xiao Tian menyipitkan matanya dan segera berkata bahwa Xiao Qi sangat baik. Xiao Tian telah menerimanya sebagai muridnya, tapi pada saat ini bagaimana Tuan bisa mengetahui nama istri dari bocah tersebut? Xiao Yan pun seketika tertegun. Setelah mendengar pertanyaan dari Xiao Tian ini, Xiao Yan benar-benar sedikit gugup dan panik karena secara tidak sengaja telah membocorkan rahasianya. Xiao Yan pada akhirnya menekan perasaannya sebelum akhirnya Xiao Yan lanjut tertawa. Xiao Yan pun segera berkata bahwa itulah yang dikatakan oleh bocah tersebut. Setelah selesai berbicara, Xiao Yan pun memutuskan untuk segera pergi. Xiao Yan pun segera berkata bahwa semuanya sudah selesai, oleh karena itu dirinya pada saat ini akan pergi terlebih dahulu. Setelah bicara, Xiao Yan tanpa basa-basi segera menggoyangkan jubahnya dan sosok Xiao Yan segera melesat. Qiyun dan Liwer juga segera mengikuti Xiao Yan meninggalkan Xiao Tian dan yang lainnya yang pada saat ini kembali berterima kasih. Sementara itu begitu Xiao Yan sampai di Bahtera pada saat ini, Xiao Yan akhirnya menghela nafas lega. Qiyun dan Liwer juga mengerutkan kening dan sedikit mengetahui permasalahan dari Xiao Yan. Pada akhirnya mereka segera bertanya kepada Xiao Yan apakah terjadi sesuatu.
Xiao Yan merasa sangat cemas sebelum akhirnya segera berkata dengan suara yang dalam bahwa istrinya semuanya telah pergi mendengar hal tersebut. Baik Keyun dan Li Werer pada saat ini sama-sama terkejut. Keyun pada akhirnya segera bertanya kepada Xiao Yan apakah saudara ke-9 memiliki petunjuk dan apa yang akan dilakukan oleh saudara ke-9. Xiao Yan pun merenung sejenak sebelum akhirnya Xiao Yan segera menatap ke arah keduanya. Setelah itu Xiao Yan mengangkat wajahnya dan ada lingkaran cahaya di mata Xiao Yan yang sangat terang. Amarah yang kuat pada saat ini membara di mata Xiao Yan dan Xiao Yan segera berkata bahwa mereka akan pergi ke alam Dewa Darah. Awalnya Xiao Yan berencana untuk tinggal dan beristirahat beberapa saat di kampung halamannya, namun pada saat ini Xiao Yan benar-benar sangat cemas mengenai keberadaan Kailin, begitu juga Dokter Pri kecil dan Yunisara. Xiao Yan memutuskan untuk mengkonfirmasi semua ini ke alam Dewa Darah terlebih dahulu bersama dengan yang lainnya. Keyun menyesuaikan kecepatan bahtera ke mode tercepat, tetapi meskipun begitu mereka masih membutuhkan waktu yang cukup lama di dalam perjalanan yang mengejutkan Xiao Yan kali ini. Mereka hanya membutuhkan waktu hampir 50 tahun. Pada akhirnya Xiao Yan sampai di alam Dewa Darah dengan permukaan alam Dewa Darah yang pada saat ini terlihat seperti bola merah menyala. Begitu Xiao Yan sampai di atas kehampaan, banyak bahtera besar yang mengelilingi kelompok Xiao Yan. Bersamaan dengan hal tersebut, salah seorang di antara mereka segera keluar dan bertanya kepada kelompok Xiao Yan siapakah mereka. Ini adalah alam Dewa Darah dan orang asing tidak diterima di sini, sebaiknya mereka segera pergi dari sini, dan jika tidak mereka benar-benar akan dihancurkan. Mendengar hal tersebut Xiao Yan hanya terdiam. Sementara itu Li Werer sedikit menoleh ke arah Xiao Yan dan bertanya apa yang pada saat ini akan dilakukan oleh saudara ke-9. Xiao Yan menatap ke arah kerumunan dari orang-orang alam Dewa Darah yang mencegat Xiao Yan. Niat membunuh yang sangat kuat pada saat ini segera melonjak dari dalam tubuh Xiao Yan. Ia pada akhirnya segera berkata jika waktu memang memungkinkan, maka mereka harus membunuh semua orang dari alam Dewa Darah dan menghancurkan dunia ini. Begitu kata-kata Xiao Yan ini sampai ke telinga Li Werer dan Keyun, ekspresi keduanya segera menunjukkan sedikit keterkejutan. Pada akhirnya Keyun segera berkata kepada Xiao Yan bahwa bagaimanapun juga ini setidaknya ada ruang berukuran sedang, bahkan jika seluruh kehidupan di ruang ini benar-benar akan dihancurkan, setidaknya mereka harus membawa lebih banyak orang untuk datang ke sini. Jika hanya dengan kekuatan mereka bertiga, mereka pasti akan sangat sulit untuk menghancurkan ruang tingkat menengah. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun sedikit terdiam seolah-olah pada saat ini sedang merenung. Xiao Yan pada saat ini benar-benar sangat khawatir dengan keberadaan dari Kailin dan yang lainnya. Xiao Yan pada akhirnya segera berkata jika begitu permasalahannya, maka mereka harus masuk terlebih dahulu dan melihat-lihat. Begitu perkataan Xiao Yan ini terdengar pada akhirnya ketiganya pada saat-saat ini seketika mengangguk. Li Werer segera melangkah maju dan seperti sebelumnya Li Werer segera mengeluarkan benang emas tipis. Dalam sekejap mata benang ini segera melesat dan bahtera yang tidak terhitung jumlahnya segera dihancurkan. Setelah berurusan dengan semua orang di luar alam, akhirnya bahtera Xiao Yan segera memasuki alam Dewa Darah. Bersamaan dengan hal tersebut Xiao Yan melesatkan kekuat spiritualnya. Namun Xiao Yan masih belum menemukan aura dari Kailin karena alam ini juga terlalu luas. Bersamaan dengan ketiganya yang mengapung di atas bahtera, pada akhirnya kembali banyak bahtera yang mengelilingi bahtera milik Xiao Yan. Seseorang yang merupakan pemimpin segera berteriak, siapakah yang berani datang ke alam Dewa Darah dengan begitu sombong. Teriakan nyaring ini segera bergema di kehampaan di alam Dewa Darah. Xiao Yan segera menatap ke arah kerumunan yang mendekat dan Xiao Yan mengerutkan kening. Xiao Yan melihat banyak orang di sini yang benar-benar berwarna merah berlumuran darah. Dapat dikatakan mereka benar-benar tidak tampak seperti manusia, tetapi sesungguhnya mereka adalah manusia semuanya seperti yang pernah diceritakan oleh leluhur Xiao Wutian kepada Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini terus memerhatikan mereka dan masing-masing di antara mereka memiliki aura yang cukup kuat. Sementara itu di sisi lain suara dari Li Werer segera perlahan-lahan terdengar dengan santai. Dirinya segera berkata bahwa ini adalah kuil kuno yang telah bertindak arogan. Apakah di antara mereka ada yang keberatan mendengar kalimat kuil kuno? Mereka tiba-tiba menjadi sunyi. Pada akhirnya pemimpin yang sebelumnya berbicara juga segera maju beberapa langkah dan menangkupkan tangannya ke arah kelompok Xiao Yan. Sosoknya segera berkata ternyata ini adalah penguasa dari kuil kuno. Dirinya benar-benar ingin tahu di manakah alam Dewa Darah pernah berkonflik dengan orang-orang dari kuil kuno. Melihat ekspresi dari sosok tua tersebut, pada saat ini Li Werer hanya terdiam. Meskipun kuil kuno dan kuil 10.000 iblis tidak setenar dari aliansi Dosian, apa yang telah mereka lakukan di luar benar-benar telah diketahui oleh semua alam yang berada di kehampaan. Oleh karena itu juga secara alami orang-orang dari alam Dewa Darah mengetahui sepak terjang dari kuil kuno ini. Melihat tetua yang pada saat ini tidak berkutik, Li Werer pada akhirnya segera membuka mulutnya. Li Werer tidak ingin berbasa-basi dan segera bertanya kepada mereka apakah mereka menyerang alam tingkat rendah yang disebut benua Dodi. Ketika sosok tua itu mendengar kata-kata Li Werer, dirinya pada saat ini tiba-tiba berkeringat dingin, wajahnya sangat suram dan dirinya ragu-ragu untuk menjawab.
Namun pada akhirnya dirinya mengangguk dengan jujur dengan susah payah, dan berkata bahwa itu memang benar. Mendengar apa yang dikatakan oleh sosok tua tersebut, Liwer pada akhirnya kembali berbicara dengan nada suara yang agung. Liwer berkata bahwa mulai sekarang benua Dodi akan dilindungi oleh kuil kuno. Jika mereka alam Dewa Dara berani menyerang benua Dodi lagi, jangan salahkan mereka. Karena kuil kuno akan sangat kejam. Suara Liwer pada saat ini benar-benar bergema dan segera sampai ke puluhan juta orang dari alam Dewa Dara. Tetua yang berada di hadapan Liwer juga segera menangkupkan tangannya. Dirinya buru-buru menganggukkan kepalanya dan berkata bahwa mereka pasti akan menuruti perintah dari Tuan. Sementara itu di belakang Liwer, sosok Xiaoyan pada saat ini segera berbicara dengan ekspresi suram. Xiaoyan juga tidak ingin banyak basa-basi dan segera bertanya apakah alam Dewa Darah pernah menangkap seseorang dari benua Dodi. Mendengar hal tersebut pada saat ini sosok tua itu buru-buru menjawab pertanyaan Xiaoyan. Dirinya berkata bahwa mereka tidak membawa kembali tahanan apapun terkecuali tetua tamu yang ada di alam Dewa Darah pada saat ini hanyalah anggota dan orang-orang dari alam Dewa Darah itu sendiri. Alam Dewa Darah tidak pernah menerima orang asing terlebih lagi dengan tahanan. Tuan bisa yakin dengan apa yang pada saat ini dikatakan oleh mereka. Mereka akan mengungkapkan sejujur-jujurnya informasi yang diinginkan oleh Tuan. Tuan melihat sosok tua yang menjawab dengan tergesa-gesa dan tanpa berpikir. Xiaoyan pada saat ini sedikit menyipitkan matanya. Xiaoyan memperhatikan nada dan sikap pria tua tersebut ketika dirinya menjelaskan semua ini. Xiaoyan pada saat ini merasa bahwa tidak ada tanda-tanda pria tua tersebut berbohong kepadanya. Xiaoyan pada akhirnya berpikir sekarang tampaknya hilangnya Kailin dan yang lainnya secara misterius tidak ada hubungannya dengan alam Dewa Darah. Masalah ini mungkin menyembunyikan sesuatu yang lebih besar di baliknya. Xiaoyan juga tidak tahu apakah masalah ini adalah permasalahan yang baik atau buruk. Bersamaan dengan hal tersebut Xiaoyan juga pada saat ini berpikir bahwa ada satu lagi kemungkinan yang bisa diterima oleh Xiaoyan. Tampaknya ini mungkin adalah permainan catur yang telah diatur oleh Yang Mulia sebelum reinkarnasi. Mengapa Xiaoyan bisa meyakini hal tersebut adalah karena orang-orang yang menghilang secara misterius ini bukanlah orang-orang yang tidak ada hubungannya dengan Xiaoyan. Oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini benar-benar sangat percaya bahwa kemungkinan yang terakhir ini adalah kemungkinan yang sangat tinggi, yang sepertinya semua keluarga Xiaoyan di masa depan akan menjadi seorang dewa. Waduh, ini makin seru. Ia pun menghela nafas karena pada saat ini kecurigaan bahwa semua ini dilakukan oleh alam Dewa Darah setelah sepenuhnya dihilangkan. Namun Xiaoyan pada saat ini masih memiliki kebencian yang kuat di hatinya atas semua apa yang dilakukan oleh alam Dewa Darah. Tetapi meskipun begitu Xiaoyan pada saat ini masih belum memiliki kekuatan untuk menghancurkan mereka. Sementara itu di sisi lain pada saat ini terlihat seorang prajurit yang memberikan informasi kepada seorang tetua. Dirinya berkata bahwa kartu kehidupan dari Kaisar Dewa Darah pada saat ini telah hancur parah. Tetua yang mendengar kabar tersebut benar-benar hanya bisa menunjukkan senyum pahit. Tampaknya mereka benar-benar telah berhadapan dengan lempengan besi yang sangat kuat. Bahkan Kaisar Dewa Darah yang merupakan Dogut pada saat ini benar-benar telah mati. Sementara itu kembali ke Xiaoyan yang pada saat ini selesai merenung. Ia pada akhirnya segera berkata bahwa mereka pada saat ini sudah bisa pergi. Keiyun dan Liwerer pun pada saat ini segera mengangguk dan setuju dengan apa yang dikatakan oleh Xiaoyan. Namun begitu ketiganya berbalik dan hendak pergi untuk meninggalkan alam Dewa Darah, tiba-tiba sosok Liwer tertegun sebelum akhirnya kembali berbalik ke arah semua tetua dari alam Dewa Darah. Pada saat ini ada sosok yang baru saja muncul di depan orang-orang dari alam Dewa Darah dengan mata yang sangat dingin. Sosok tersebut pada saat ini memancarkan momentum yang sangat kuat yang meletus di kehampaan tubuh Xiaoyan dan yang lainnya pada saat ini sedikit terguncang. Dan dalam sekejap pada saat ini sebuah kata segera terdengar. Sosok yang baru saja muncul perlahan segera berkata mungkin tidak baik bagi mereka bertiga untuk pergi begitu saja. Ia pada saat ini mengerutkan kening karena ia bisa merasakan bahwa perkataan tersebut mengandung balas dendam yang sangat kuat. Pada saat yang sama pada saat ini Keiyun yang berdiri di samping Xiaoyan dengan tangan di belakang juga segera mulai bergerak. Sosoknya seketika menghilang dan begitu sosoknya kembali muncul dirinya sudah berada sekitar 1 meter di hadapan pria tersebut. Keiyun pada saat ini segera menatap ke arah sosok tua kurus dengan mata yang sangat tajam dan mendominasi. Setelah itu Keiyun segera berbicara dengan suara yang halus. Apakah mereka percaya atau tidak selama Keiyun bersedia dirinya akan sepenuhnya membuat bagian ruang dari alam Dewa Darah ini menghilang dengan cepat. Dirinya benar-benar akan menghancurkan alam Dewa Darah dan menghilangkannya di antara 3000 alam ini. Meskipun suara Keiyun ini rendah dan hanya dapat didengar oleh pria tua tersebut, tetapi tekanan dalam bisikan itu benar-benar sangat mencengangkan. Ketika sosok ini mendengar kata-kata Keiyun, ekspresinya seketika menunjuk keterkejutan yang dalam. Keiyun telah memancarkan kekuatan yang sangat dahsyat dan auranya tiba-tiba membuat ekspresi pria tua tersebut menjadi kusam. Ekspresi di wajahnya mengeras dan getaran di tubuhnya pada saat ini tiba-tiba menjadi tidak terkendali. Sosok tua itu pada akhirnya benar-benar jiper dan segera mulai berbicara dengan tersenyum. Dirinya berkata sepertinya Yang Mulia pada saat ini benar-benar salah paham.
Hahaha, dia langsung terkena mental oleh kekuatan orang-orang dari kuil kuno ini. Benar-benar Keyun ini dia lumayan cukup kuat, bahkan pemimpin alam Dewa Darah pun gemetar. Yang Mulia telah melakukan perjalanan ribuan mil untuk sampai ke alam ini, oleh karena itu mereka yang merupakan tuan rumah dari alam ini ingin menjamu tuan-tuan sekalian. Mengapa pada saat ini tuan-tuan tidak berhenti dan tinggal bersama mereka untuk sementara waktu? Dirinya akan menjamin tuan-tuan pasti akan segera menghabiskan waktu bahagia dan santai. Di alam Dewa Darah, Keyun pada saat ini menghela nafas ketika melihat ekspresi dari sosok tua ini berubah ketika berbicara. Dirinya benar-benar menampilkan wajah murni dan polos dan tidak ada dendam di perkataannya, tidak ada gelombang kekerasan. Dirinya berbicara di hadapan Keyun. Keyun juga saat ini menyadari bahwa sosok ini adalah sosok yang terkuat yang berada di alam Dewa Darah dengan begitu sangat jelas dan tidak dapat disalahkan lagi bahwa ini adalah penguasa dari alam Dewa Darah. Keyun pada akhirnya segera melambaikan tangannya dengan santai dan berkata bahwa mereka di sini bukan khusus untuk meminum teh. Dirinya pikir bahwa mereka telah mengatakan apa yang perlu mereka katakan, oleh karena itu pada saat ini dirinya benar-benar akan segera menempatkan batasan yang kuat di alam Dewa Darah. Selama 500 tahun mereka tidak diizinkan meninggalkan alam Dewa Darah tanpa izin. Jika batasan yang dirinya tempatkan dilanggar, maka mereka hanya harus menunggu kuil kuno menghancurkan alam mereka. Suara Keyun ini dipenuhi dengan nada penekanan dan membuat semua orang seketika berubah menjadi suram. Ekspresi sosok tua itu pun seketika berubah menjadi linglung sebelum akhirnya jejak kepahitan yang ekstrim segera muncul di wajahnya. Pria tua itu pun hanya bisa mengeluarkan sedikit keluhan ketika dirinya berkata bahwa dirinya khawatir sesungguhnya tidak pantas untuk melakukan hal seperti ini. Terlebih lagi semua ini hanya berdasarkan dendam sepele di antara alam tingkat bawah dan menengah. Oleh karena itu mengapa pada saat ini kuil kuno harus mengambil tindakan kepada mereka? Keyun pada saat ini mengabaikan perkataan sosok tua tersebut dan kembali berkata bahwa mulai pada saat ini benua Dodi didukung oleh kuil kuno itu adalah kampung halaman dari saudara junior ke-9 mereka. Mendengar Keyun yang kembali berbicara dengan tekanan yang sangat kuat, sosok tua itu pun seketika menundukkan kepalanya. Dirinya benar-benar tidak lagi berani membantah. Dan dirinya segera berkata bahwa semuanya akan dilakukan dengan baik. Mereka alam Dewa Darah secara alami tidak berani macam-macam lagi dengan benua Dodi. Selama 500 tahun ini mereka orang-orang dari alam Dewa Darah juga akan dengan ketat mematuhi perintah dari Tuan. Mereka tidak akan pernah keluar begitu saja tanpa izin dari Tuan. Mereka akan berusaha sebaik mungkin untuk melakukan apa yang baru saja dikatakan. Setelah mendengar hal ini, Keyun pada akhirnya segera berbalik dan menghampiri Xiao Yan. Setelah itu dirinya pun segera melambaikan tangannya dan sebuah penghalang besar segera muncul dalam sekejap mata. Di dalam perisai penghalang ini pada saat ini ada guntur yang tidak terhitung jumlahnya yang berwarna emas yang bergulir-gulir. Xiao Yan pada saat ini benar-benar terpaan melihat apa yang baru saja ditampilkan oleh Keyun. Xiao Yan pada saat ini benar-benar tidak menyangka bahwa Keyun telah mengeluarkan kemampuannya dengan sangat baik. Xiao Yan pada saat ini benar-benar sangat menyesal karena Xiao Yan telah menggoda Keyun sebelumnya. Ketika mereka berangkat, Xiao Yan pada akhirnya segera menangkupkan tangannya dan mengucapkan terima kasih dan lanjut berkata bahwa apa yang dilakukan oleh senior Keyun benar-benar luar biasa. Menanggapi hal tersebut, Keyun pada saat ini melambaikan tangannya dan berkata bahwa saudara ke-9 tidak perlu terlalu sopan. Mulai sekarang urusan dari saudara ke-9 adalah urusan dari kuil kuno. Mereka semua tahu bahwa identitas dari saudara ke-9 ini tidaklah biasa. Oleh karena itu mereka akan berusaha semaksimal mungkin untuk membantu saudara ke-9 menyelesaikan permasalahan sepele seperti ini. Dengan begitu maka saudara ke-9 akan bisa berlatih dengan tenang dan segera menyelesaikan misinya. Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya dan Xiao Yan pada saat ini benar-benar merasa terharu. Pada akhirnya kelompok Xiao Yan pada saat ini segera melesat pergi sambil berbincang-bincang meninggalkan alam Dewa Darah. Melihat bahtera besar ini pergi pada saat ini para tetua dari alam Dewa Darah hanya bisa tersenyum pahit. Pemimpin dari alam Dewa Darah juga pada akhirnya menghela nafas sebelum akhirnya dirinya merenung seolah-olah memikirkan sesuatu. Pada akhirnya sosoknya segera lanjut bergumam, apakah Bin Yan dan yang lainnya sudah kembali dari partisipasi kompetisi 10.000 alam? Mendengar hal tersebut salah seorang tetua lainnya pada saat ini segera mulai berbicara. Dirinya berkata kepada Kaisar Darah bahwa mereka semua sedang dalam perjalanan kembali. Selain itu juga ada kabar bahwa mereka telah berhasil dipilih oleh aliansi Dosian. Dengan begitu maka mereka akan dapat bergabung dengan aliansi Dosian di masa depan. Setelah mendengar hal ini ekspresi di wajah dari Kaisar Darah seketika berubah. Dirinya pada akhirnya menghela nafas dan berkata bahwa benua Dodi ini sebenarnya benar-benar memiliki kemampuan. Mereka bisa menggunakan kuil kuno sebagai pendukung mereka dengan mudah. Tampaknya dirinya benar-benar harus menunggu hari ketika putrinya memasuki aliansi Dosian dan bersinar. Ketika waktunya tiba maka dirinya benar-benar tidak perlu lagi takut dengan apa yang disebut kuil kuno.
Ini sementara itu di sisi lain pada saat ini sosok Xiaoyan dan yang lainnya kembali melakukan perjalanan. Di tengah-tengah perjalanan ini Li Werer segera berkata perlahan kepada Xiaoyan. Li Werer berkata, tampaknya penguasa alam Dewa Dara ini jelas bukan orang yang sederhana. Dirinya merasa ambisinya benar-benar sangat besar, namun meskipun begitu saudara ke-9 dapat yakin bahwa mereka akan melakukan yang terbaik untuk mencegah orang-orang itu kembali ke benua Dodi. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun mengangguk dan kembali mengucapkan terima kasih. Li Werer pun kembali berkata bahwa saudara ke-9 pada saat ini benar-benar terlalu sopan. Sekarang mereka bisa dianggap sebagai saudara dari sekte yang sama. Dengan begitu mereka benar-benar bisa dianggap sebagai satu keluarga. Xiaoyan pada akhirnya kembali mengangguk. Sebelum akhirnya Xiaoyan pada saat ini segera teringat sesuatu. Xiaoyan memikirkan benang emas tipis yang digunakan oleh Li Werer ketika dirinya menyerang Xiaoyan. Pada akhirnya segera bertanya kepada Li Werer mengapa kekuatan dari serangan Li Werer ini begitu kuat. Mendengar hal tersebut Li Werer pun seketika tersenyum dan berkata bahwa itu hanyalah hal yang wajar. Ini adalah keahlian uniknya dan dapat membunuh orang secara tidak terlihat. Serangan ini berbentuk benang tipis dan itu disebut dengan benang emas. Pembunuh bahan yang digunakan untuk membuatnya juga cukup langka bahkan di dunia tingkat atas. Selain itu bahkan orang biasa pun akan sangat kesulitan untuk menggunakannya. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini memiliki ekspresi penasaran di wajahnya. Xiaoyan pada akhirnya segera bertanya tingkat keterampilan bertarung apakah benang emas pembunuhan ini. Li Werer pun perlahan menjelaskan kepada Xiaoyan bahwa sebenarnya itu bukanlah skill bertarung, seharusnya itu termasuk ke dalam kategori dari teknologi. Sticks ini sudah merupakan teknologi produksi yang sangat kuno. Senjata ini dapat digunakan dengan menyerap kekuatan besar dari sumber energi. Semakin kuat origin abadi yang disuntikkan, maka semakin tajam benang emas tersebut. Mendengar hal tersebut, ekspresi Xiaoyan pada saat ini sedikit menunjukkan keterkejutan. Xiaoyan berpikir sepertinya serangan yang kuat tidak melulu berhubungan dengan keterampilan bertarung. Xiaoyan segera menunjukkan ketertarik yang kuat ketika Xiaoyan mendengar penjelasan yang baru saja dikatakan oleh Li Werer. Xiaoyan pada akhirnya segera berkata kepada Li Werer bahwa kali ini Xiaoyan harus pergi ke aliansi Dosian. Xiaoyan harus masuk jauh ke dalam aliansi Dosian sendirian dan Xiaoyan benar-benar merasa khawatir. Xiaoyan berpikir bahwa situasi Xiaoyan benar-benar akan sangat berbahaya dan keselamatan atau nyawa Xiaoyan mungkin akan terancam. Ia pada saat ini benar-benar membutuhkan kartu as yang lebih kuat di tangannya dan hanya dengan begitu maka Xiaoyan mungkin akan dapat menyelamatkan hidupnya pada saat-saat kritis. Sebelum berangkat Yang Mulia Ratu tidak memberikan Xiaoyan kartu as yang lebih kuat untuk mempertahankan diri. Oleh karena itu pada saat ini Xiaoyan benar-benar sangat resah karena Xiaoyan tidak memiliki serangan yang kuat. Mendengar hal tersebut Li Werer pun menganggukkan kepalanya dan lihat penuh dengan simpati. Li Werer mengerti apa yang pada saat ini dirasakan oleh Xiaoyan. Li Werer pun segera berkata bahwa situasi ini memang sangat berbahaya. Persaingan di Pavilion Dewa Surgawi di aliansi Dosian pasti sangatlah sengit. Oleh karena itu sangat tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk bisa bertahan tanpa kartu penyelamat. Tampaknya Yang Mulia Ratu benar-benar pelit pada hal ini kepada saudara ke-9. Xiaoyan pun menganggukkan kepalanya dan berkata bahwa apa yang dikatakan oleh saudara ke-6 memang benar. Oleh karena itu jika saudara ke-6 pada saat ini murah hati, bagaimana jika senjata unik ini diberikan kepada Xiaoyan sebagai kartu truf miliknya? Dengan begitu maka Xiaoyan akan bersinar di aliansi Dosian dan akan segera melesat ke puncak. Mendengar hal tersebut Li Werer pada saat ini segera menoleh ke arah Xiaoyan dan benar-benar merasa sangat bingung. Xiaoyan pada saat ini masih terus meyakinkan Li Werer. Xiaoyan berkata agar saudara ke-6 pada saat ini jangan khawatir. Xiaoyan tahu bahwa senjata ini pasti sangat berharga di tangan dari saudara ke-6. Hal tersebut benar-benar tidak ternilai meskipun dibandingkan dengan uang dan Xiaoyan pada saat ini benar-benar ingin berjanji. Xiaoyan berjanji kepada saudara ke-6 bahwa Xiaoyan akan menjaga benda ini dengan sangat baik. Mendengar hal tersebut Li Werer pada saat ini masih terdiam sementara Keyun pada saat ini segera membuka mulutnya. Keyun berkata kepada Li Werer sebenarnya menurutnya perkataan adik junior ke-9 ini masuk akal. Terlebih lagi Li Werer juga sering berlatih di kuil kuno dan ia tidak bisa mengeluarkan kekuatan sebenarnya dari senjata ini. Oleh karena itu mengapa pada saat ini Li Werer tidak membantu junior ke-9? Saudara ke-9 pada saat ini benar-benar membutuhkan keterampil untuk mempertahankan hidupnya di saat-saat kritis. Li Werer pada saat ini tiba-tiba menatap wajah lembut Keyun dengan mata penuh kebingungan. Pada saat ini Li Werer benar-benar dipenuhi dengan banyak keraguan. Sepertinya dirinya pada saat ini benar-benar harus memberikan harta karun unik miliknya kepada Xiaoyan. Pada saat ini Li Werer tampak enggan dan benar-benar memiliki rasa putus asa di dalam hatinya karena ini senjata kesayangannya. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini masih terus membujuk.
Li Werer dan berkata agar saudara keenam pada saat ini bisa yakin Xiao Yan tidak akan membiarkan harta yang diberikan oleh saudara keenam sia-sia. Selain itu, setelah Xiao Yan memasuki aliansi Dosian untuk berlatih, Xiao Yan pasti akan memberikan salah satu harta yang Xiao Yan dapatkan dari aliansi Dosian. Xiao Yan pada saat ini masih terus berbicara dengan serius ketika membujuk Li Werer. Pada akhirnya Li Werer tidak tahan lagi sebelum akhirnya cahaya keemasan di tangan Li Werer menyala. Seutas benang emas kecil yang bersinar perlahan muncul dan dirinya pada saat ini memperlihatkannya kepada Xiao Yan. Benang ini benar-benar sehalus rambut dan memantulkan cahaya yang kuat di kehampaan. Meskipun benang ini terlihat tipis, tetapi sesungguhnya benang ini benar-benar memiliki kepadatan yang luar biasa. Terlebih lagi, jika jumlahnya banyak maka itu benar-benar akan dapat dengan cepat membelah musuh. Sementara itu di sisi lain, ketika Keyun melihat hal ini, Keyun pada saat ini segera mengerutkan kening. Keyun pun segera berkata kepada Li Werer, apakah Li Werer benar-benar menjadi seorang yang pelit? Apakah Li Werer benar-benar hanya akan memberikan satu lembar benang emas ini kepada saudara kesembil? Keyun ingat bahwa sepertinya Li Werer memiliki 7 atau bahkan 8 gumpalan benang untuk membunuh. Mendengar hal tersebut, Li Werer pada saat ini menjadi semakin pusing. Ia akhirnya tanpa daya dirinya segera mengeluarkan semua benang emas miliknya. Li Werer pada akhirnya segera berkata kepada Xiao Yan bahwa dirinya telah menghabiskan separuh hidupnya untuk akhirnya berhasil mengumpulkan 7 helai benang ini. Nilai spesifik dari setiap helai benang ini tidak lagi dapat diukur dengan jumlah uang. Ini adalah hasil hidup dan kerja keras dari senior ke-6 dan ini merupakan harta karun yang unik. Harta ini benar-benar sangat berharga dan tidak ternilai di dunia ini karena saudara ke-9 pada saat ini akan pergi ke aliansi Dosian dan memasuki kandangnya bahaya. Oleh karena itu dirinya akan menitipkan benda ini kepada saudara ke-9, tetapi pada saat ini dirinya hanya bisa memberikan 2 helai dari benang emas tersebut. Mendengar perkataan dari Li Werer pada saat ini, Keyun sedikit mengerutkan kening. Keyun lanjut berkata kepada Li Werer bahwa Li Werer pada saat ini benar-benar sangat pelit ini untuk keselamatan saudara ke-9 yang akan berhadapan dengan sarang bahaya di aliansi Dosian. Mendengar hal tersebut, Li Werer pada akhirnya segera mengerutkan kening dan lanjut berbicara kepada Keyun. Li Werer berkata, sepertinya menurut perkataan dari senior Keyun pada saat ini senior juga memiliki hadiah untuk adik ke-9. Keyun pada saat ini juga seketika tertegun. Bocah sialan ini malah balas dendam karena senjata hilang. Sementara Xiao Yan menatap ke arah Keyun tersenyum. Pada akhirnya Keyun mau tidak mau segera mengeluarkan sesuatu dari cincin penyimpanannya. Xiao Yan melihat 2 benda yang pada saat ini dikeluarkan oleh Keyun dan tergantung di angkasa. Xiao Yan melihat seonggok benda yang seperti pesawat, sementara yang lainnya adalah cangkang kura-kura. Keyun pada akhirnya segera menjelaskan kepada Xiao Yan bahwa ini adalah pesawat yang memiliki daya hancur yang menakjubkan. Dengan benda ini maka saudara Xiao Yan akan bisa menimbulkan serangan kuat di dalam pertempuran. Sementara itu cangkang kura-kura ini akan memberikan saudara ke-9 pertahanan yang mutlak. Jika saudara Xiao Yan tidak bisa berhadapan dengan musuh maka saudara Xiao Yan akan bisa bersembunyi di dalamnya. Benda ini bisa membengkak hingga ukuran 10 meter dan akan cukup untuk menampung belasan orang di dalamnya. Terlebih lagi kekuatan dari pertahanannya juga sangat kuat dan itu tidak akan dapat dengan mudah dihancurkan. Xiao Yan pun memiliki ekspresi ketertarikan kepada kedua benda tersebut dan Xiao Yan merasa sangat senang. Xiao Yan pada akhirnya segera mengulurkan tangannya dan kembali mengucapkan terima kasih kepada keduanya. Sementara itu baik Keyun dan Li Werer pada saat ini memiliki ekspresi pahit di wajah mereka, tetapi meskipun begitu keduanya pada saat ini merasa lega karena saudara ke-9 sudah memiliki kartu as sendiri. Pada akhirnya setelah permasalahan ini menemui jalan akhir, Xiao Yan pada saat ini mendapatkan beberapa informasi mengenai perjalanan yang harus ditempuh oleh Xiao Yan ke aliansi Dosian. Xiao Yan harus pergi dulu ke kota 1000 bintang sebelum akhirnya Xiao Yan melanjutkan perjalanannya sendiri ke aliansi Dosian. Bagaimanapun juga markas pusat dari aliansi Dosian ini berada di alam tingkat tinggi. Perjalanan yang harus ditempuh oleh seseorang untuk mencapai ke tempat itu setidaknya membutuhkan waktu 300 tahun. Xiao Yan juga harus memanfaatkan waktu 300 tahun ini untuk beradaptasi dengan tubuh barunya. Xiao Yan juga harus menyiapkan mentalnya sebelum Xiao Yan memasuki aliansi Dosian. Xiao Yan harus mengetahui situasi spesifik secara keseluruhan dari aliansi Dosian. Xiao Yan juga harus menekan kekuatannya di tahap Dosian menengah bintang 9 ke tahap menengah Dosian bintang 8. Waktu 300 tahun ini dihabiskan oleh Xiao Yan untuk memahami semua yang harus Xiao Yan lakukan. Xiao Yan pada saat ini benar-benar harus menjaga identitasnya agar tidak diketahui terlebih lagi. Xiao Yan juga sepertinya tidak akan bisa berkomunikasi dengan orang lain. Xiao Yan pada saat ini benar-benar sendirian mengarungi dunia bahaya dari aliansi Dosian. Oleh karena itu Xiao Yan
Pada saat ini benar-benar harus menyiapkan semuanya dengan sangat baik. Xiao Yan berpikir jangan sampai ada satupun kebocoran dari identitas Xiao Yan yang terjadi karena hal tersebut benar-benar akan menimbulkan kekacauan besar. Karena jika hal tersebut benar-benar terjadi maka nyawa Xiao Yan benar-benar akan terancam, dan jika hal tersebut benar-benar terjadi maka tidak hanya harapan Xiao Yan yang pupus tetapi juga harapan yang mulia untuk melindungi 3000 alam. Haha, makin seru.